HKBP nomor 41 yang berjudul Di Badai Topan Dunia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, pada minggu ini kita akan mendengarkan hukum Taurat Allah yang dikutip dari kitab ketiga. Demikian hukum Tuhan, baiknya anak-anak kami semuanya dapat mendengar dan mengikuti dalam hati. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan, kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 80 yang berjudul Songgop Tuhami. Ketika nanti Inang sudah selesai membacakan, ini menjadi PR untuk minggu-minggu depan. Anak-anak sekolah minggu, Inang harap supaya dihafal di rumah masing-masing, dan pada minggu yang akan datang kita boleh bersama-sama mengucapkannya nanti ya, baik melalui media sosial. Ayat bulanan dikutip dari kitab Amsal pasal 4 ayat 5. Demikian bunyinya: perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP dari nomor 88 yang berjudul Bahasa Cinta. Seluruh
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami Bapa mengucap syukur kepadamu buat setiap berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Napas kehidupan yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami boleh bersyukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, menaungi hati dan jiwa kami, agar kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mau meneladani firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Mazmur 103 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Amang akan membacakan untuk kita. Mari adik-adik mengikutinya di dalam hatinya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang biasanya datang ke gereja hanya mau ngobrol, hanya mau mengganggu kawannya, hanya mau mencubit kawannya, atau bahkan mengusili abang kakak guru sekolah minggunya? Ayo, pasti pernah kan di antara adik-adik? Coba diingat, pasti pernah. Dan siapa di sini yang kira-kira ketika datang dari rumah nyampe di gereja bukannya beribadah tetapi malah tidur dia? Ayo siapa? Ayo. Pasti ada di antara adik-adik yang pernah seperti itu, ya kan? Adik-adik sekolah minggu, perbuatan yang seperti itu tidak boleh dan tidak pantas untuk dilakukan ketika sudah datang ke gereja. Tetapi ketika kita datang ke gereja, mari kita menyerahkan hidup kita, sungguh-sungguh beribadah dan memuji nama Tuhan. Tidak boleh yang namanya mengganggu kawan, tidak boleh yang namanya mencubit kawan, dan tidak boleh mengusili abang kakak guru sekolah minggu. Itu dia adik-adik sekolah minggu. Kemudian adik-adik sekolah minggu dikatakan di dalam nats kita hari ini bahwa kita harus memuji Tuhan dengan segenap batin, memuji Tuhan dengan segenap jiwa, dan mengingat kebaikan yang pernah dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu adik-adik semua pernah merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Ketika sakit, pasti ingin cepat sembuh. Ketika jauh dari orang tua, dan pasti berdoa, ya Tuhan, lindungilah mama dan papa yang sedang jauh daripadaku. Pasti itu selalu berdoa kepada Tuhan supaya meminta perlindungan untuk dijauhkan dari mara bahaya. Dan ketika mati lampu, pasti merasakan ketakutan. Ya Tuhan, lindungilah kami pada malam hari ini dan jauhkan kami dari semua orang yang mau menjahati kami. Itu pasti doa anak-anak sekolah minggu. Tentu Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Seperti salah satunya cerita yang akan Amang bagikan ini. Di sebuah desa hidup sebuah keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Ada ayahnya, ada ibunya, dan satu orang anaknya. Mereka bersuka cita, mereka hidup, kemana ayahnya pergi, kemana ibunya pergi, selalu bersama-sama, saling bersuka cita. Namun ketika anaknya pergi beribadah bersekolah minggu, dia tidak merasakan kenyamanan. Kenapa? Karena ketika beribadah, dia melihat kawannya sedang menangis, dia melihat kawannya sedang mengganggu orang lain, dan dia melihat kawannya sedang asik ngobrol, tidak beribadah, tidak memuji nama Tuhan. Oleh karena itu dia mengadukan semuanya kepada orang tuanya. Katanya, Pak, Ma, aku tidak mau lagi beribadah sekolah minggu. Aku tidak mau lagi. Aku tidak suka, aku tidak senang. Kemudian bapaknya bertanya, kenapa? Apa yang terjadi rupanya? Si anak ternyata mengatakan, aku tadi waktu beribadah digangguin. Dan aku melihat kawan-kawanku tidak serius beribadah. Aku tidak nyaman di sana beribadah. Oleh karena itu adik-adik, ayahnya pun berkata, kalau begitu
Coba kamu membawa gelas yang berisi air di dalamnya. Kemudian kamu berjalan mengelilingi lingkungan gereja ini sampai 2 kali, kata ayahnya. Kemudian dia melakukan berjalan perlahan dan hingga sampai 2 kali dia mengelilingi tanpa ada dia merasakan yang mengganggu dia. Kemudian dia bertanya, "Saya sudah selesai, Pak. Kenapa Papa menyuruh saya untuk membawa gelas yang bersih air ini?" Kemudian ayahnya menjelaskan, "Itulah anakku. Ayah mengatakannya, ketika kamu tadi membawa gelas yang bersih air itu, apakah kamu mendengarkan keributan?" Kemudian dia menjawab, "Tidak, ayah. Aku dengan sukacita membawa ini, air yang di dalam gelas ini." Kemudian ayah bertanya, "Ketika kamu mengelilingi, apakah ada yang berteriak-teriak tadi dan kamu menjadi tidak nyaman?" "Tidak, ayah. Saya tetap fokus untuk membawa gelas yang ada di dalamnya air." Dan lain sebagainya dijelaskan oleh ayahnya. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, di dalam ilustrasi yang tadi dijelaskan bahwa ketika kita merasakan ketidaknyamanan saat beribadah, salah satu yang membuat itu kenyamanan kita bisa hilang karena kita belum berdoa, belum menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu Raja Daud sendiri menyerahkan hidupnya, menyerahkan batinnya kepada Tuhan supaya dia bisa melakukan apa yang direncanakan di dalam kehidupannya boleh berjalan dengan baik. Bahkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, dia senantiasa mengingatnya kebaikan Tuhan. Apapun yang dibuat oleh Tuhan di dalam kehidupannya, dia bersukacita memuji memuliakan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu juga harus demikian. Harus mau dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, harus mau dengan sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan. Bukan mau bermain-main ke gereja, tetapi bersungguh-sungguh beribadah memuji memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini mengajarkan kami supaya menjadi anak-anak yang lebih peduli, supaya menjadi anak-anak yang lebih mau mendengarkan firman-Mu, terlebih mau meneladani di dalam kehidupan kami. Ajarilah Tuhan anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang mau taat kepada orang tua, anak-anak yang mau mengasihi saudara-saudarinya, dan anak-anak yang mau meminta kepadamu di dalam doanya yang begitu tulus. Engkau Tuhan yang menuntun setiap anak-anak menjadi anak-anak terang, dan Engkau Tuhan yang menuntun setiap orang tua untuk menjadikan dan mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang lebih baik dan berguna untuk masa depannya. Di atas segalanya itu, kami memohon ampun buat semua dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, supaya kami lebih layak untuk penerima berkat-Mu. Hapuskanlah dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP Nomor 129 yang berjudul Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Kita tutup ibadah kita bersama-sama memohon dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.